Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Petri Dimas Hadi Susanto. Di sini saya akan membahas dua materi, yaitu meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan dan juga meningkatkan gizi masyarakat. Kita mulai dari materi yang pertama, yaitu meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan. Akses masyarakat terhadap pangan juga sangat perlu ditingkatkan, terutama di daerah-daerah yang rentan terhadap kelaparan. Hal ini tentu saja dapat dilakukan dengan mengembangkan program-program bantuan pangan. Dan tentu saja pemerintah juga telah mengeluarkan sebuah program, yaitu yang bernama KPM atau Keluarga Penerima Manfaat. Adalah upaya pemerintah yang tentu saja untuk mengurangi beban pengeluaran penerima bantuan pangan sekaligus sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan, penanganan ketahanan pangan, dan menanggulangi kekurangan pangan dan gizi. Kemudian di tahun 2024 ini, pemerintah juga telah membuat sebuah program, yaitu memberikan beras 10 kg. Juga ada program yang bernama program Raskin atau beras untuk keluarga miskin. Adalah program subsidi pangan dari pemerintah yang memberikan beras kepada keluarga miskin untuk meningkatkan ketahanan pangan dan melindungi mereka. Program ini juga tentu saja bertujuan agar masyarakat miskin, terutama ibu hamil dan balita, dapat mendapatkan hak pangannya. Dan juga ada program yang bernama program bantuan pangan non tunai atau bisa disebut juga sebagai BPNT. Lalu kita masuk ke materi yang kedua, yaitu meningkatkan gizi masyarakat. Gizi masyarakat juga sangat perlu ditingkatkan dan diperhatikan. Tentu saja untuk apa? Untuk mencegah stunting dan masalah gizi lainnya. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan gizi kepada masyarakat serta menyediakan akses terhadap makanan yang bergizi dan tentu saja yang dapat terjangkau oleh seluruh elemen masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Jana Gusmawati dari kelompok 2. Ingin menjelaskan materi tentang tanpa kelaparan, mengatasi kelaparan dan mencapai ketahanan pangan. Peran SDGs dalam mewujudkan generasi bangsa yang unggul. Kelaparan tetap menjadi isu global yang mendesak dengan jutaan orang yang menderita kelaparan. SDGs mengakui bahwa kelaparan bukan hanya merupakan suatu keharusan moral, tetapi juga untuk penting mencapai tujuan pembangunan lainnya dengan mempromosikan praktik pertanian berkelanjutan, berinvestasi dalam infrastruktur pedesaan dan mendukung petani skala kecil. SDGs bertujuan untuk mengatasi akar penyebab kelaparan dan kemiskinan. Selain itu, SDGs menekankan pentingnya mengurangi kerugian pasca panen dan pemborosan makanan melalui rantai pasokan yang efisien serta fasilitas penyimpanan yang ditingkatkan. Perkenalkan, saya Musis Tama dari kelompok 2. Beberapa contoh upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mencapai SDGs 2. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai SDGs. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Donalyn Kalista Angelika dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Dan pada saat hari ini saya akan menjelaskan tentang Sustainable Development Goal atau SDG tentang pendidikan berkualitas. Pendidikan berkualitas merupakan salah satu dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh PBB di September 2015. SDG memiliki 10 target yang diukur dengan 11 indikator. 3 target utama yang dimiliki adalah 1. Membangun dan meningkatkan sekolah yang inklusif dan aman. Yang kedua adalah memperluas beasiswa pendidikan tinggi. Dan yang ketiga adalah meningkatkan pasokan guru berkualitas di negara berkembang. SDG juga bertujuan untuk memberikan pendidikan yang berkualitas dan mudah diakses bagi anak-anak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Braina Similo Karinan Prangintin. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini, saya akan menjelaskan latar belakang dari Quality Education. Quality Education atau pendidikan berkualitas dilatar belakangi oleh kesadaran akan pentingnya pendidikan berkualitas sebagai faktor utama dalam pembangunan berkelanjutan. Meskipun telah ada kemajuan dalam sektor pendidikan di Indonesia, masih terdapat berbagai tantangan seperti kesenjangan akses, kualitas pembelajaran yang rendah, dan kurangnya kesetaraan dalam pendidikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sakina Ramadhani atau biasa dipanggil Nara.
saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 Key Data Priorities for Education 2030. Broad scope across the life cycle berarti memperhatikan setiap tahap atau proses dari perbaikan education guna menilai sektor-sektor pendidikan yang kurang diperhatikan seperti pendidikan non formal dan kelompok rentan, sehingga dapat memastikan bahwa pendidikan tersebar secara merata. Quality education adalah hasil dari menjalani all stage of education provision. Nah, education provision itu apa sih? Jadi provision itu berarti menyediakan, namun dalam konteks pendidikan, education provision itu bisa merujuk pada penyediaan sarana prasarana yang dapat mendukung proses pembelajaran. Nah, yang ketiga itu ada equity. Equity itu berarti mengidentifikasi kesetaraan dengan cara memberikan akses dan peluang kepada semua orang, karena semua orang layak untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Saya Anin, dan saya akan bahas 7 target Sustainable Development Goals pada quality education yang harus dicapai. Beberapa di antaranya diharapkan tercapai pada tahun 2030, satu pada tahun 2020, dan sisanya tidak memiliki target tahun. Masing-masing target mempunyai satu atau lebih indikator untuk mengukur kemajuan. 7 target tersebut antara lain: yang pertama, pendidikan dasar dan menengah gratis. Kedua, akses setara terhadap pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas. Ketiga, akses setara terhadap pendidikan, teknik kejuruan, dan pendidikan tinggi yang terjangkau. 4. Meningkatkan jumlah orang dengan keterampilan yang relevan untuk kesuksesan finansial. Kelima, menghilangkan segala diskriminasi dalam pendidikan. Keenam, literasi dan numerasi universal. 7. Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan kewarganegaraan global. Halo semua, perkenalkan nama saya Reina Puspa Fadilah dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh sistem pendidikan di Indonesia adalah adanya ketidaksetaraan yang terjadi dalam mengakses sistem pendidikan di Indonesia. Banyak institusi pendidikan di Indonesia yang sudah berupaya untuk mempertahankan program ini melalui sistem pendidikan online. Namun, ketidaksetaraan masih menjadi topik utama dalam masalah pembelajaran jarak jauh. Dikarenakan banyaknya siswa-siswa yang tidak memiliki akses ke internet atau lingkungan pembelajaran yang aman dan mendukung yang sesuai untuk e-learning. Halo teman-teman, kali ini kami akan membahas tentang Sustainable Development Goals poin ke-11 mengenai kota dan komunitas berkelanjutan. Perkembangan pesat kota-kota di dunia membawa kemajuan sekaligus tantangan, terutama terkait lingkungan dan kehidupan sosial. Untuk mengatasi hal ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan Sustainable Development Goals, di mana poin ke-11 berfokus pada menciptakan kota dan komunitas yang berkelanjutan, inklusif, aman, dan tangguh. Salah satu penciptaannya yaitu Ruang Publik Terpadu Ramah Anak atau RPTRA adalah ruang terbuka hijau yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk mendukung perkembangan anak, kenyamanan orang tua, dan interaksi warga. Oleh sebab itu, RPTRA menjadi salah satu goals karena memiliki tujuan untuk menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dampak positif bus listrik terhadap kualitas udara kota adalah dapat mengurangi emisi polutan udara. Bus listrik membantu menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Kemudian ada tantangan adanya ruang terbuka hijau, yaitu keterbatasan lahan, adanya perbandingan antara kepentingan ekonomi dan kebutuhan penghijauan, konsistensi pengawasan dan pemeliharaan ruang hijau, dan kurangnya kesadaran publik tentang pentingnya penghijauan. Sebagai contoh, yakni masih banyaknya banjir yang diakibatkan dari kurang tertatanya kawasan kumuh yang seharusnya bisa dilakukan dengan beberapa cara yang telah digagas, yakni on-site upgrading, on-site reblocking, on-site reconstruction, line sharing, atau dengan relocation yang diharapkan dapat meminimalisir dampak-dampak yang dapat terjadi. Hal tersebut juga dapat diakibatkan dari kurangnya kawasan hijau yang diakibatkan dari penanaman pohon yang kurang atau tidak adanya ruang hijau yang aman dan efisien. Sekian dan terima kasih.
banget ya. Iya, panas banget deh. Kayak udah jam 12, tau gak sih? Padahal belum jam 12 loh. Nah, emang sekarang jam berapa? Masih jam 8 pagi. Ah, gila, jam 8 pagi sepanas ini. Iya. Nah, kalau pada masa seperti itu gak? Kepanasan. Padahal masih pagi loh. Inilah poin ke-13 dari Sustainable Development Goals atau yang biasa dikenal dengan SDGs yang kami ambil, yaitu mengenai climate action. Kenapa climate action? Karena seperti yang kita tahu, akhir-akhir ini bumi itu semakin panas. Nah, tujuan dari climate action sendiri adalah untuk mengambil aksi segera agar kita memerangi perubahan iklim serta dampaknya. Salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi gas emisi adalah dengan transportasi umum. Dengan adanya transportasi umum, diharapkan masyarakat bisa beralih dari menggunakan kendaraan pribadi. Seperti contohnya, saya ada di halte Transjakarta, sebuah bangsa yang disediakan pemerintah untuk yang beroperasi untuk daerah Jabodetabek. Kendaraan pribadi yang biasa kita gunakan itu mengeluarkan gas emisi. Oleh karena itu, mari kita bergabung untuk mengurangi polusi dan gas emisi dengan cara beralih menggunakan transportasi umum. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Siva Lusamini dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya Muhammad Fahri dari Prodi Pendidikan Musik. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fahreza Alifian Kusumah dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Nama saya Aldir Diva Rahman dari Prodi Sastra Inggris. Halo semuanya, saya Mutiara Zahra dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris akan menyampaikan arti dari poin ke-16 yaitu Peace, Justice, and Strong Institutions. Yang pertama adalah peace atau kedamaian. Dalam KBBI, kedamaian dapat diartikan sebagai kehidupan dan sebagainya yang aman dan tentram. Yang kedua adalah justice atau keadilan. Keadilan adalah kondisi yang bersifat adil terhadap suatu sifat, perbuatan, maupun perlakuan terhadap suatu hal. Yang terakhir adalah strong institution atau kelembagaan yang tangguh. Kelembagaan yang tangguh dapat diartikan sebagai menguatkan lembaga-lembaga institusi untuk negara yang lebih maju. Faktor dan dampak dari terjadinya kedamaian, keadilan, dan institusi yang kuat. Faktor ialah identifikasi yang mempengaruhi masing-masing elemen. Yang pertama ada kedamaian. Faktor yang mempengaruhi kedamaian diantaranya adalah dukungan, toleransi, serta rasa kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua ada keadilan. Faktor yang mempengaruhi ialah penerapan keadilan dalam sistem hukum dan sosial. 3. Institusi yang kuat. Faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya kekuatan dan efektivitas institusi pemerintahan atau lembaga sosial. Sedangkan analisis dampak dari masing-masing elemen diantaranya 1. Kedamaian. Bagaimana kedamaian mempengaruhi kualitas hidup, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas sosial. 2. Keadilan. Bagaimana keadilan berkontribusi pada kepercayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, dan pengurangan konflik. 3. Institusi yang kuat. Dampak dari institusi yang kuat terhadap stabilitas politik dan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, dan penegakan hukum yang efektif. Contoh diantaranya, yang pertama di luar negeri. Tentu banyak sekali contoh yang dapat diberikan untuk perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Indonesia menjadi salah satu anggota gerakan non-blok. Misalnya, gerakan non-blok ini dibuat untuk tidak memihak pihak manapun jika terjadi perang dan memberikan bantuan kepada negara yang membutuhkan bantuan.
Yang kedua, contoh dalam negeri adalah memberikan perdamaian bagi ketiga elemen tersebut. Contohnya seperti memberikan kebebasan hak individu antar satu dan lainnya, menghormati antar satu dan lainnya, dan tidak menjatuhkan antara yang satu dengan yang lainnya.